Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakil mubin alladzi habbana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul Kiram Ustadz Yudiono selaku pengasuh Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, yang terhormat Jami'i Asatidz wal Asatidah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, serta santriwan dan santriwatri Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah. Tiada rangkaian kata yang sempurna kecuali ungkapan puja dan puji bagi Ilahi yang nikmatnya tak pernah terhenti, sehingga pada malam ini kita semua dapat hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidness to the cleverness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islamic religion. So by his guidance we are able to differentiate the good thing and bad one, the right thing and the wrong one, in order to enter God's paradise. Ladies and gentlemen, tertib acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, Senin 18 Oktober 2021, yang bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah sebagai berikut. The first agenda is opening. Al-Barnamij Tsani, qira'atu ma tayassara minal Qur'anil Karim wa sholawatu 'alan nabi. Dilanjutkan dengan inti acara dan diakhiri dengan penutup dan doa. Hadirin yang berbahagia, Al-Barnamijul Awwal Al-Iftitah. Hayya naftahu hadzal barnamij bi qira'ati ummul kitab ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Quran adalah kalamullah, penyejuk jiwa, pelipur lara, lentera hati insan beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Melanjutkan acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi, dilanjutkan dengan solawat Nabi. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kepada saudara Nabila Wulandari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Shadaqallahul azim. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qul mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rasul
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara paling menyita perhatian kaum Adam dan Hawa, yakni acara inti, persembahan santri sebagai bukti kecintaan bagi sang baginda Nabi atau pentas seni. Persembahan pertama, puisi-puisi inspirasi santri putri yang akan dibacakan oleh Cindy Ayu Setianingsih, Adana Eka Nuraini, dan Vivi Maisa Putri. Enggak apa-apa jilikan kan wajar lek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sekolahnya apa? Gulita minta maaf, engkau datang sebagai rahmat di saat Mbak jahiliyah merambah di tengah kebodohan Mbak Indah yang semakin mencuat. Hadirmu laksana sebatang lilin yang menerangi di dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Asli dia biasanya enak endingnya nggih. Engkaulah akhir dari segala nabi yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selawat itu mendengar di tengah malam dunia. Berabad-abad sudah terlewat, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat telah saling menggantikan. Namun nama Allah tak pernah tergantikan. Tak pernah aku melihat parasmu dengan kedua mataku, mendengar dakwahmu dengan kedua telingaku, memeluk tubuhmu dengan tanganku. Namun hadirmu menembus ruang dan waktu. Ya Muhammad, sungguh aku rindu padamu, rindu akan suri tauladan yang kau ajarkan, rindu akan kebajikan yang kau perlihatkan, rindu akan kedamaian yang kau ciptakan. Kau lakukan. Ya Muhammad, meski badanmu tak lagi di dunia, sungguh aku ingin berjumpa di surga bercengkrama untuk selamanya. Ya Rasulullah, aku pernah mendengar cerita tentang betapa cintanya engkau pada umatmu. Bahkan di saat detik-detik kematianmu, engkau masih memikirkan kami umatmu. Bagaimana nasib kami jika engkau tiada? Bahkan ketika engkau menghadapi sakaratul maut, engkau sebutkan ummati,
hormati umatmu sebutmu di tengah pedihnya perpisahan nyawa dari raga. Engkau masih sempat mengirimkan kami, engkau pun memiliki keluarga, tapi cintamu pada umatmu sangat luar biasa. Sementara kami sering melupakanmu ya Rasulullah. Lidah kami selalu lincah menyanyikan lirik-lirik yang kami sukai, tetapi keluh saat berselawat kepadamu. Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa kelak kau akan mencari kami, umatku, untuk memberikan syafaat darimu, untuk membantu kami agar terlepas dari siksa neraka. Padahal Allah persilahkan kamu menuju surga dengan leluasa, tapi cintamu pada umat sangat luar biasa, sehingga engkau memilih untuk membantu kami agar bisa merasakan surga bersama. Ya Rasulullah, akankah kami, umatmu yang sering melupakanmu ini, akan mendapatkan syafaatmu kelak? Ya Rasulullah, izinkan kami mencintaimu, izinkan kami menjadi umat yang akan menerima syafaatmu. Semoga Allah masih memberikan kami kesempatan untuk belajar mencintaimu setulus engkau cintai kami. Ya Rasulullah, izinkanlah diri kami yang hina ini kelakkan bersamamu di jannahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga warisan Nabi, angin berhembus lembut, langit berawan datang mengiringinya, pohon membungkuk memberi keteduhan. Atas lahirnya Nabi terakhir penerus ajaran Tuhan. Alam menjadi saksi atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi yang begitu indah akhlak hidupnya, tak pernah mengeluh atas cobaan yang ia derita. Dengan tuntunan dari Allah Tuhan semesta alam, ia diberikan pemahaman perlahan-lahan. Sejengkal demi sejengkal ayat diturunkan padanya. Dari kisah hidup beliau, belajar banyak hal. Bahwa sinari kebenaran akan selalu ada di tengah kezaliman alam dunia. Kini beliau telah wafat meninggalkan kita, memberikan warisan yang begitu indah dan mulia. Ajaran Islam yang murni harus diperjuangkan sebagai bukti kecintaan kita pada Allah, bukan cinta pada yang lain, hanya pada Dia saja. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, alam bersinar-sinar bersukaria menyambut kelahiran Al-Mustafa. Yang gembira meliputi penghuninya sambil menyambut tiada hentinya. Ini wajibnya bersuka cita dengan keberuntungan terus menerus tiada habisnya. Manakala kita berolah anugerah, padanya terpadu kebanggaan abadi. Bagi Tuhanku segala puji, tiada bilangan mampu mencakupnya. Tiada penghormatan dilimpahkannya bagi kita. Dengan lahirnya
Mustafa Al-Hadi Muhammad. Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa salam. Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu. Ya ilahi, ya Tuhanku, semoga engkau berkenan memberikan nikmat karuniamu, menyampaikan kami ke tujuan idaman demi ketinggian derajat Rasul di sisimu. Tunjukkanlah kami jalan yang ia tempuh, agar dengannya kami bahagia beroleh kebahagiaan yang melimpah. Robbi, demi kedudukan mulia di sisimu, tempatkanlah kami di sebaik-baik tempat di sisinya. Semoga sholawat Allah meliputimu selalu, Rasul termulia Muhammad, serta salam terus menerus silih berganti setiap saat. Marhaban ya Rasulullah, Allah telah menetapkan hari kelahiranmu pada salah satu hari pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Engkau dilahirkan dari rahim ibunda tercinta bernama ayahmu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal sebelum engkau lahir. Oleh kakekmu Abdul Muttalib engkau diberi nama Muhammad. Ku mengharap dia terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Itulah kata beliau. Suwaibah yang menyusui untuk beberapa hari, hingga Halimah Sa'diyah mengajukan memberikan nasi. Dan akhirnya Allah karuniai rezeki tanpa henti oleh pengorbanan untuk sang Nabi. Ya Rasulullah, ku sampaikan kerinduan kami lewat solawat-solawat nanti yang datang dari lubuk hati. Hingga saatnya nanti izinkan kami menjadi umat yang bersamai di dalam surga kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Persembahan ketiga, pidato. Pidato yang pertama yang akan disampaikan oleh Izzy Veronica Vandesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh sekaligus Kepala Madrasah Dunia Takmiliyah Ustadz Yudiono, yang terhormat Jami'i Asatid wal Asatidah Madrasah Dunia Takmiliyah Al-Hidayah, serta rencang-rencang santri engkang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Sama Ghafur yang nikmatnya takkan terukur, supaya kita bahagia di dunia hingga di alam kubur. Salawat ma'asalam, marilah kita sanjungkan kepada putra yang paling mulia di seluruh dunia, yang tak ada duanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, teman-teman, apa kalian tahu apa itu uswatun hasanah? tidak. Uswatun hasanah adalah teladan yang baik. Maksudnya di dalam diri Nabi itu terdapat sifat-sifat yang luhur atau sifat-sifat yang harus kita teladani atau contoh. Di antara sifat-sifat yang harus kita teladani
dari Nabi Muhammad, yaitu dipercaya, jujur, pengasih, penyayang. Sebelum saya menjelaskan apa itu jujur, apa itu pengasih, penyayang, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Teman-teman yang berbahagia, di antara sifat yang harus kita pelajari, kita pahami ialah dipercaya atau amanah. Misalnya kita disuruh orang tua untuk membayar uang SPP bulanan kepada ibu guru, maka uang itu harus sampai kepada guru kita. Apabila amanah itu tidak dapat disampaikan, maka kita telah berkhianat, sedangkan berkhianat adalah dosa. Teman-teman yang berbahagia, sifat Nabi yang harus kita teladani lagi yaitu jujur, benar dalam perkataan atau perbuatan. Teman-teman, keuntungan orang jujur itu banyak loh. Selain kita mendapat pahala, ia juga akan disenangi atau dihormati orang lain. Rasulullah SAW telah memberikan kita teladan yang baik semasa kanak-kanak, semasa remaja, lebih-lebih setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Maka sejak kecil Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin karena kejujuran atau amanahnya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kasih sayang Nabi bukan hanya terhadap manusia tetapi terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan juga. Sebagai contoh kasih sayang Nabi terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau sedang memberi makan unta atau keledainya. Dielus-elus dan diusap-usapnya kepala dan badan binatang itu. Kedua binatang itu betul-betul jinak kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlakuan baik terhadap binatang bisa mendatangkan pahala?" Lalu Rasul menjawab, "Semua perlakuan baik terhadap makhluk itu pasti mendapat pahala." Teman-teman yang berbahagia, maka dapat saya simpulkan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat uswatun hasanah, sangat berperan penting sekali dalam perkembangan pertumbuhan bagi generasi Islam. Sifat-sifat teladannya sangat bermanfaat sekali untuk kita contoh atau teladani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang kedua yang akan disampaikan oleh Ihsan Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat pengasuh sekaligus kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah Ustadz Yudiono. Yang terhormat jami asatid wal asatizah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah serta rencang-rencang santri ingkang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang maha penyayang tanpa pandang orang, yang maha pengasih tanpa pernah pilih kasih. Allah yang telah memberi nikmat dan karunia sehat tanpa cacat dengan iman dan Islam yang harus terus melekat sehingga kita dapat berkumpul merasakan sejuknya malam yang penuh rembulan dan keindahan langit yang penuh bintang-bintang. Sholawat bertangkaikan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan, insan yang menggunakan lisan hingga tukang bakso yang everyday kepanasan. Semoga selalu mengalir deras kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad.
Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rencang-rencang santri rahimakumullah. Dalam kesempatan perayaan Maulid ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Rasul pilihan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah, pada dasarnya hakikat diturunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini harus dipahami, bukan hanya kita membaca seperti halnya kita membaca tulisan atau surat. Contohnya kita membaca A, B, C dan lain sebagainya, atau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Iqra', bacalah. Kita diperintahkan membaca terhadap sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita baca diri kita baca lingkungan hidup kita baca alam kita. Semua yang ada di dunia ini kita baca untuk pelajaran buat kita. Dan semua yang ada pada diri kita serta kejadian-kejadian yang kita alami, kita baca semua dan kita kembalikan kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang kita benci. Rekan-rekan seperjuangan yang dimuliakan Allah, saya kira cukup sampai di sini pidato dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang ketiga yang akan disampaikan oleh Nabila Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh sekaligus kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah Ustadz Yudiono, yang terhormat Jami'i Asatid wal Asatidah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, serta rencang-rencang santri ingkang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Termasuk di dalamnya ada manusia, dari ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi, dari direktur sampai tukang cukur. Syukur yang agung senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menciptakan manusia dari mulai orang kota sampai orang kampung, dari orang yang pesek sampai orang yang mancung, dan dari orang pendek sampai orang jangkung. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pertarungan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak perlu berlama dan panjang kata, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan judul
keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin sekalian yang berbahagia, telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk warga Taif yang mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, ingatlah pesan saya yang terakhir. Sebagai umat beliau, marilah kita meniru, marilah kita meneladani, marilah kita mencontoh, dan marilah kita jadikan uswatun hasanah akhlak beliau. Santen duduh klopo utupat janur tua, cekap semanten atur kula wonten atur ingkang boten eja, kula nyuwun agungi pangapura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang keempat yang akan disampaikan oleh Irhamna Yusron Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'mati iman wal islam washolli wal musallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil jamin. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh sekaligus kepada Madrasah Diniyah Tamiliyah Al-Hidayah Ustadz Yudiono, yang terhormat Jami'ah Astajid wal Atadizah Madrasah Diniyah Tamiliyah Al-Hidayah, serta rencang-rencang santri ingkang bahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemurah tanpa pemilah, memberi kasih bagi setiap insan tanpa pilih-pilih, yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hadir di majelis ilmu ini dengan kesehatan badan dan ketetapan iman dan Islam. Salawat keliling salam selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, perjuangan agama Islam, panutan dan segala kebaikan Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah saat sekarang. Rencang-rencang santri rahimatullah, Maulid Nabi Muhammad ini patut untuk diperingati dalam rangka memuliakan dan mengucapkan syukur kepadanya, karena selama hidupnya telah mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kesesatan,
kegelapan dan kebodohan menuju kehidupan yang lurus, cerah, berbudaya dan beradab, menuju kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, seperti yang kita baca dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW telah tercatat sebagai nabi yang paling berhasil menjalankan tugasnya membawa pesan Allah dalam waktu yang singkat, dalam resiko yang kecil, namun pengaruhnya sangat luas dan terus berlaku hingga saat ini karena keberhasilannya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya menyampaikan salam dan hormat kepadanya, dan kita juga dianjurkan untuk menyampaikan salam dan hormat kepadanya. Salah satunya melalui peringatan Maulid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Al-Ahzab 33 sampai 56. Lebih lanjut, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memperingatkan kita agar kepentingannya meneladani akhlak mulianya serta mengamalkan ajarannya yang dibawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa uttaqullaha wa innallaha shadidul iqab. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dan tinggalkanlah apa yang dia miliki untukmu. Quran Surat Al-Asyr 59 sampai 7. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tiru atau ajarkan di bawahnya, yang harus kita ikuti dan terapkan adalah: pertama, menjelaskan salat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa salat adalah tiang agama. Salat adalah perbedaan antara seorang muslim dan non-muslim. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah mi'raj seorang muslim. Salat adalah kesempatan bagi manusia untuk berdialog, mengadu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah amalan yang pertama kali diminta di akhirat. Jika doanya baik, maka akan ada harapan kebaikan lainnya. Selain itu, salat akan memberikan efek kesehatan jasmani dan rohani serta kesehatan sosial, apalagi salat dilakukan berjamaah, karena kepentingan salat ini hingga menjelang ajalnya atau menjelang ajalnya. Beliau mengingatkan umatnya untuk tidak meninggalkan salat. Kedua, hiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadisnya disebut yang artinya bahwa aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Di antara akhlak yang diajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan menghormati orang yang lebih tua. Terutama di antara akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya tentang siapa yang harus dihormati terlebih dahulu. Dia menjawab, ibumu, ibumu, ibumu hingga 3 kali, dan kemudian ayahmu. Kebajikan mulai lainnya yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghormati dan memuliakan tetangga, karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengannya. Akhlak kepada tetangga antara jika bertemu untuk saling menyapa, jika sakit hendaknya dijenguk, dan jika meninggal dunia dibawa ke pemakaman. Demikianlah
yang saya dapat sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabihi taufiq wal hidayah wal ufu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir drama yang pertama yang akan dibawakan oleh santri putri dengan tema Maulid Nabi. Mainnya habis gue deh. Dong, aja. Saya harus gitu. Anteng-antengnya lu mbak sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami semua di sini, kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Maulid Nabi. Sebelum drama ini dimulai, saya akan memperkenalkan para pemain drama ini yang akan dimainkan oleh santriwati Adijaya. Adalah Iman Aini sebagai Dia Ayu Nafitasari sebagai Ruby, Tiara Zahra Kurnia sebagai Sera, Anggun Cinta Rahmawati sebagai Desi, Ira Salsabila sebagai Hafiza, Umi Latifatul Azizah sebagai Wawan, dan saya Alika Zaskia Fadila sebagai narator. Sampai kayak cedera itu aneh. Pas ngopi bener. Ngopi yo. Dicu. Ini Mbak Umi lagi. Gue sarung. Ulah betul besar. Pada suatu ketika, sekumpulan santri sedang berlatih musik Islam yang biasa disebut dengan Al-Banjari atau Hadroh di sebuah tempat tongkrongan di bawah pohon yang rindang. Santri-santri tersebut memulai latihannya. Di tengah-tengah mereka latihan, lewatlah sekelompok remaja yang menganggap dirinya adalah anak gaul dengan angkuhnya, berjalan sambil ngomong. Bersunat.
ada santri nyanyi yang nggak jelas. Iya, apa coba yang mereka nyanyiin? Tahu artinya juga enggak? Kita ke sana yuk. Hafizah, Wawan dan Robi berjalan menghampiri kumpulan santri yang sedang latihan. Kalian nyanyi apaan sih? Gak jelas banget. Selawatan sih. Emang penting ya kita ngalamin sholawatan. Aduh, Nabi Muhammad siapa sih? Kakak acara di salawatin segala. Gak usah dipeduli mereka, yaudah kita lanjutin lagi latihannya. Ya, yuk kita mulai. Santri yang lain mengikuti perintah Samsul. Baru ketika Desi hendak mulai menyanyikan sholawat, tiba-tiba Wawan sengaja merampas rebana-rebana tersebut. Daripada kalian main musik gak jelas kayak gini, mending dengerin lagu kesukaan gue nih. Desi tak terima dengan kelakuan Wawan yang jelas-jelas tidak memiliki sopan santun. Desi berdiri di hadapan Wawan. Maksud kamu apa sih? Gue gak ada maksud apa-apa. Kalau nggak ada maksud, mending kamu pergi dari sini. Robi menyela. Buat yang seharusnya pergi itu kamu, bukan kita. Ini kan tempat tongkrongan kita. Melihat keadaan yang mulai memanas, Samsul mencoba untuk membela Desi. Samsul berdiri di sebelah Desi. Ini tempat umum, jadi kita semua bebas untuk menempati. Tapi gue sama temen-temen gue udah jadi ini tempat sebagai tempat khusus buat kita. Keadaan mulai memanas. Tampak Samsul, Desi, Wawan, Hafizah, dan Robi hendak saling pukul. Dari kejauhan, seorang ustadz berjalan dan melihat kumpulan remaja sedang berseteru. Ustadz pun menghampiri kelompok remaja yang saling berseteru. Berapa ini? Ini Ustaz, mereka mau kita latihan di sini. Sekarang saya mau tanya pada kalian, kenapa kalian melarang mereka latihan di sini? Ya jelas lah Ustaz, ini kan tempat tongkrongan kita. Lagian mereka nyanyi gak jelas gitu. Mendengar jawaban Wawan, Desi angkat bicara. Kita lagi sholatan, bukan nyanyi gak jelas. Apa pentingnya sih sholawatan? Astagfirullahaladzim. Halah, gak penting banget sih. Kalian harus beristighfar. Yang kalian katakan itu benar-benar tidak mencerminkan diri kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Semuanya terdiam. Desi dan Samsul beserta santri yang lain menunduk, merasa bersalah karena ikut menimbulkan keributan. Namun tidak dengan Wawan, Robi, dan Hafizah yang tetap berdiri dengan santainya tanpa rasa bersalah. Emang penting ya Ustaz kita tahu Nabi Muhammad? Sangat penting. Ini berkaitan dengan agama yang kalian anut saat ini. Sekarang saya mau tanya pada kalian, agama kalian apa? Islam dong Pak. Kalian tahu tidak siapa yang membawa ajaran Islam? Ya nggak tahu lah, kan saya nggak hidup zaman itu. Yang membawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad dapat ajaran Islam dari mana, Tat? Kamu lulus SD nggak sih? Masa gitu aja nggak tahu?
Emang lo tahu? Tahulah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi ajaran Islam itu datangnya dari Allah. Nggak usah sok tahu kamu. Balik cegat. Mulai libur lagi. Sekarang kalian ikut ke rumah saya, biar saya jelaskan di rumah nanti. Ustadz mengajak dua kelompok remaja yang sedang berseteru menuju rumahnya untuk membantu mereka mengetahui dan memahami tentang Nabi Muhammad. Ustadz berencana mengenalkan saudaranya kepada mereka karena dia berpikir bahwa lebih efektif jika yang menjelaskan kepada mereka adalah orang yang sebaya dengan mereka. Kalah mental. Aduh, pokoknya. Tadi. Setiba di rumah, Ustadz mempersilahkan dua kelompok remaja tersebut untuk duduk. Kemudian Ustadz memanggil saudaranya untuk ikut bergabung dengan mereka. Kenalkan, ini saudari saya. Glowing. Glowing barang. Ada apa ini Ustaz? Tolong bantu mereka. Tolong bantu mereka untuk mengetahui kata Nabi Muhammad. Saya rasa efektif jika yang menjelaskan itu supaya mereka. Baiklah, boleh saya berdiri? Glowing. Kalian tahu Nabi Muhammad nggak? Siapa itu Nabi Muhammad? Si benar. Lalu ada yang tahu nggak kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Kalau nggak salah tanggal 12. Ya, awal tahun gajah kan. Kalau wafatnya Rasulullah ada yang tahu nggak? Waduh, gue nggak tahu. Soalnya gue nggak hidup zaman itu. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi. Saya dengar kalian tadi ribut gara-gara memperdebatkan sholawat. Apa benar? Ya. Kalian tahu tidak apa pentingnya sholawat bagi kita umat Nabi Muhammad? Ada yang tahu apa bunyi dari ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk berselawat? Ada yang tahu dari Al-Quran untuk berselawat? Jadi apa dalilnya? Oke, daripada berbelit-belit, saya akan menyampaikan perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Ada yang tahu perbedaannya? Kalau Mas Tony, kalau Mas Tony. Jadi teman-teman, mumpung malam ini kita ada acara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Perbedaannya nggak banyak kok teman-teman, sedikit saja. Kalau bahasa Jawanya itu sitik-sitik wae. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit beramal, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit beribadah. Nah, kalau umatnya sedikit amalnya, sedikit sholatnya, sedikit ibadahnya. Ada lagi nih perbedaannya.
Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makannya, sedikit tidurnya. Lah kalau umatnya sidik-sidik mangan, sidik-sidik tuh. Jadi gimana? Saya sudah memperjelaskan perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Apakah kalian sudah paham? Begitulah akhir dari kisah ini. Mari kita bersama-sama merenungkan, apakah kita sudah pantas disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah kita telah mengenal Nabi Muhammad? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepatutnya untuk kita mengenal beliau, bersolawat kepada beliau, serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sini? Drama yang kedua yang akan dibawakan oleh Santri Putra dengan tema suasana kota santri. Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Santri Putra akan menampilkan drama dengan judul Mondok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arti Lagi sebagai Joni. Perkenalkan, nama saya Pertama. Saya berperan sebagai Sugi. Nama saya Muhammad Nasir bin Latif sebagai Bapak Kiai. Nama saya Fajar Andrea Mungti sebagai Andi. Nama saya Baki Maskur Syafaat sebagai setan jahat. Nama saya Ruda Tidya Saputra sebagai Ucok. Nama saya David Ardiansyah Pratama sebagai setan baik. Nama saya Jarul Labar sebagai Amelia. Saya Ramadhani Muhammudin sebagai Dinda. Itu lo. Gila kata-kata. Ini
Yuk. Yes. Tunggu saya, kirilah dulu. Jan. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Aku seperti apa yang kau lihat? Selalu saja begitu. Pengecut. Lupain pernikahan kita. Aku mau kita cerai. Orang bilang rumah adalah surga, rumah adalah tempat untuk pulang dan tempat melepas penat dan lelah. Tapi tidak, justru rumah bagiku adalah penjara dan neraka. Hanya isak tangis dan pertengkaran yang aku dengar. Ayah memang selalu memberi apa yang aku inginkan, uang, mobil, dan apapun itu. Namun kenyamanan dan perhatian orang tua tak dapat dibeli dan dapat. Hingga akhirnya kamu kesenangan dan kebahagiaan. Pergilah jadi seperti itu. Tidak, itu tidak akan membuat kamu. Pergilah. Diskusi akan membuatmu lupa akan semua masalah. Itu hanya sementara. Itu saja kamu akan terserah. Ikuti aku. Ikuti aku. Ayo, ikut aku. Coba kesana. Mau payung malah.
Mas Giri, Mas Giri. Kon geser ini loh. Geser ini. Tip. Terus. Di pondok pesantren, aku menemukan lingkungan dengan hal-hal orang-orang dengan karakter yang bermacam. Aku seperti ada dalam mimpi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aja kan ya. Ada apa kau masuk rumahku tanpa izin? Ternyata ilmu kesaktianmu sangat sempurna. Orang tua. Jangan semakin orang tua. Setiap orang pasti punya nama. Mengerti? Kalau begitu, aku ingin mengenal lebih dekat. Rida. Siapa nama? Mbak Indah. Aku tahu namamu. Mbak Indah kon ngale. Setiap orang menjuluki aku kakak saya tahu. Ampun Kiai, izinkan aku jadi murid. Dan Subi, ambilin air minum, sekalian antar dia ke sama putra. Malu sama siapa? Mana? Itu. Mana? Itu. Kalau janda masih mau kan? Anaknya banyak. Enggak, Mak. Yang penting kalau saya cinta, sesungguhnya diri.
main dulu, biar lu kejar-kejar tanpa pandang fisik. Hah? Cinta? Sayang? Lu nggak usah ketawa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Biar ada ini nggak bisa dibiarin. Gue laporan Pak Kiai, gue rasa lu. Iya, Subi anakku, kamu adalah puja Abi satu-satunya. Abi dengar kau berpegangan tangan dengan lakiku. Nggak sengaja, Abi. Ulah ngaba omong. Kamu tahu sendiri bahwa kamu sudah Abi jodohkan dengan Ucok, santri terbaik di sini. Abi hanya ingin yang terbaik buat kamu. Abi, aku tahu apa yang Abi inginkan. Tapi bukankah lebih baik pernikahan itu dilihatkan hanya karena Allah? Aku tahu dia laki-laki baik, Abi. Jadi kamu lebih memilih dia? Iya, Abi. Nah Andi, kau dengar sendiri apa yang putriku bilang. Aku tidak ingin mengecewakannya. Tapi Kiai, baiklah, aku turuti permintaannya. Dengan syarat mahar pernikahannya adalah dengan kau hafal 1002 bait Alfiah dan 30 juz Al-Quran. Baik. Doakan aku yang sedang memperjuangkannya. Saksi cinta di atas cinta dalam dunia kasihku. Saya kempasan deh. Dia bangku. Andi, baca. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kau minta masalah ini masalah dalam waktu perangan tidak kami lagi tak perlu tak perlu perangan tidak kami tidak tak perlu bisa lagi sama biro dan tidak perlu sama apa tidak masuk kuat tak perlu sama pejabat keuangan. Alhamdulillah, kamu sudah lancar baca kitabku. Gimana di? Udah hafal dia sama Al-Quran? Insya Allah ya. Subi, gimana? Sudah siap? Insya Allah, Abi. Baiklah, hubungi kedua orang tuamu untuk datang kemari bersama Subi. Baik ya.
Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini Andi, Bu. Ya Allah, Andi. Ibu kangen banget sama kamu, nak. Kamu di mana sekarang? Aku di pondok pesantren Al Mustajib Madarajul Ulum di Serang. Gimana kabar ibu sama Andi? Alhamdulillah, Abah sama Ibu sudah rujuk. Dan sekarang kami sama-sama menyadari kesalahan kami. Syukurlah, Bu. Oh iya, Bu. Aku mau ibu sama bapak kesini minggu depan. Aku mau melamar putrinya Pak Kiai. Alhamdulillah. Yang paling lucu yang lanang. Yang itu. Enggak, Mbak.